Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @misnai. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tragedi Santet. Sebuah santet yang korbannya akan mengeluarkan darah segar secara terus-menerus di organ vitalnya. Namaku adalah Lastri. Aku adalah seorang PNS yang mengajar di sekolah tingkat dasar di kotaku. Suamiku bekerja di dinas pemadam kebakaran. Aku mempunyai satu anak perempuan usianya 16 tahun. Walaupun hidupku sederhana, jauh dari kata mewah, tapi hidupku bahagia. Apalagi aku mendapatkan kabar gembira dari suamiku bahwa dia telah dipromosikan oleh atasannya menjadi kepala bagian dinas pemadam kebakaran. Tetapi tanpa aku tahu, ternyata itulah awal bencana yang akan menimpa keluargaku. Sore itu suamiku pulang. Assalamualaikum. Mah, papa pulang. Waalaikumsalam. Sebentar. Buru-buru aku ke depan membukakan pintu untuk suamiku dan mencium tangannya. Mah, alhamdulillah, papa sekarang naik jabatan jadi kabag di damkar, ucapnya sambil memelukku dan meletakkan tas dan sepatunya. Wah, alhamdulillah pak, akhirnya papa naik jabatan. Kita harus mengadakan syukuran pak, sambutku dengan penuh semangat. Iya mah, nanti hari Minggu kita akan syukuran. Kita undang keluarga, teman-teman kerja papa, dan tetangga-tetangga sekitar rumah ya. Siapa? Nanti mama siapkan semuanya ya. Hatiku girang tidak terhingga. Bagaimana tidak? Belum genap 2 tahun suamiku naik jabatan. Sungguh prestasi yang membanggakan. Hari Minggu pun tiba. Aku dibantu keluargaku mempersiapkan acara syukuran yang akan diadakan sore hari. Ketika berbincang-bincang dengan keluarga dan kerabat, sekilas aku melihat ada seorang yang terus memandangiku dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Aku tidak tahu dia siapa. Apakah salah satu teman dari suamiku? Aku mencoba menyapanya, tetapi dia tidak membalas sapaanku. Sombong sekali orang itu, umpatku. Aku pun bersikap cuek dan kembali melanjutkan obrolanku dengan kerabat-kerabatku. Di saat aku sedang asik mengobrol, BAI pembantuku menghampiriku dan berbisik. Bu, itu ada yang mau bicara sama ibu, ujarnya. Wajahnya kelihatan tegang. Hah? Siapa Bi? Saya juga tidak tahu bu. Dia bilang katanya keluarga ibu dalam bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik yang ditanam tanah ini. Apaan sih? Kenapa dia bilang begitu? Di mana orangnya? Itu bu, di belakang di dekat dapur. Aku pun pergi ke belakang menemui orang itu. Kulihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di belakang rumahku dengan beralaskan tikar. Laki-laki itu adalah orang yang tadi memandangiku ketika aku berbincang dengan keluarga dan kerabatku. Siapa dia? Kenapa dia menyuruhku untuk menemuinya secara sembunyi-sembunyi? Aku berjalan menghampirinya. Setelah tepat berada di hadapannya, aku mulai bertanya. Maaf Kang, ada perlu apa ya Akang memanggil saya ke sini? Apa Akang teman dari suami saya? Lelaki itu hanya diam, melihatku dengan ekspresi yang sama seperti tadi. Kang, punten, aku memanggilnya lagi.
Kali ini dia mulai membuka suaranya yang parau. "Teh, maaf kalau tadi saya bersikap tidak ramah. Itu karena saya melihat di belakang Teteh ada sesuatu. Terus ketika Teteh mendekati saya mencium bau anyir. Dan tahu itu apa? Ada kuntilanak yang mulai mengikuti Teteh," ucap lelaki itu. Sontak aku kaget mendengarnya. Belum sempat aku menyanggah, dia menambahkan, "Teh, bilang ke suami Teteh, jangan terlalu percaya sama teman sendiri, karena musuh itu bukan dari luar, tapi dari orang terdekat kita. Banyak-banyak ibadah dan berzikir, Teh. Insya Allah akan diselamatkan." Seakan tak percaya, aku membantah semua perkataannya. "Kang, akang ini siapa sih? Jangan sok tahu dengan kehidupan keluarga saya. Sampai saat ini alhamdulillah teman-teman suami saya baik-baik semua. Sekarang lebih baik akang pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan panggil suami saya loh. Saya tadi hanya numpang lewat ke desa ini. Ketika saya melewati rumah Teteh, saya melihat ada aura negatif berkumpul di tanah ini. Saya hanya memperingatkan Teteh saja. Kalau Teteh nggak percaya sama saya nggak apa-apa, tapi saya berpesan, jangan lupa selalu mengingat Allah, Teh." Lalu dia pun pergi. Setelah orang itu pergi, aku terus-terusan memikirkan perkataannya. Apakah benar ada seseorang yang berniat jahat kepada keluarga kami? Kalau memang ada, tujuannya apa? Semakin dipikir, semakin membuatku gila. Sudahlah, aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Malamnya ketika sedang membereskan sisa-sisa syukuran tadi, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mencari-cari dari mana bau itu berasal. Bulu romaku bergitik ketika bau itu ada di kamarku sendiri. Segera aku panggil suamiku yang berada di teras rumah. "Pak, sini Pak." Tapi tidak ada jawaban dari teras. Aku memanggilnya lagi. "Pak, Papa," kataku setengah teriak. Terdengar suara langkah kaki menuju kamar. "Ada apa sih, Mah?" Teriak-teriak sampai kedengaran sampai ke rumah sebelah. Lagian Papa dipanggil-panggil tidak nyaut-nyaut. Ini loh Pak. Papa nyium bau bangkai nggak sih di sini?" Suamiku mengendus-enduskan hidungnya di sekitar kamar. Terlihat alisnya berkerut. Tidak ada bau apa-apa tuh. Ada yang salah kali dengan hidung Mama. Masa sih, Pak? Baunya sangat menyengat banget loh, Pak. Apa ada tikus yang mati ya? Bisa jadi Papa sama sekali nggak nyium bau bangkai, Mah. Tapi, Pak, belum selesai aku berbicara, dia memotong. "Sudahlah, Mah. Kalau menurut Mama di kamar ini bau bangkai, kita tidur di kamar tengah saja. Tidak usah diperpanjang lagi. Papa capek, pengen tidur." Aku menghela nafas. Kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Kemudian malam itu aku tidur di kamar tengah. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku masih memikirkan kejadian ganjil tadi. Tidak habis pikir kenapa hanya aku yang mencium bau itu. Ketika memikirkan kejadian aneh tadi, tiba-tiba dadaku sesak seperti ada benda di atas dadaku. Tanganku yang satu mencoba menepuk-nepuk punggung suamiku. Namun suamiku tidak bergeming. Berteriak pun tidak bisa. Dak! Tiba-tiba ada kaki di atas dadaku. Mataku menatap ke atas mencari tahu siapa pemilik kaki menjijikan ini. Aku melihat wajahnya. Wajahnya menyeramkan. Menatapku dengan senyuman menyeringai. Astagfirullah, astagfirullah. Terus-terusan aku menyebut nama Allah. Ingin aku teriak tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa membaca doa dalam hati. Dikit demi sedikit rasa sakitku berkurang. Dan alhamdulillah kaki itu sudah tidak ada. Aku bernafas lega. Tiba-tiba dari atas, tes, tes.
sesuatu jatuh ke pipiku. Cairan seperti lendir berwarna hitam. Cairan apa ini? Segera aku membersihkan pipiku. Posisiku masih terbaring. Kemudian wajah menyeramkan itu ada di hadapanku. Jarak kami 1 jengkal tangan. Mulutku terkunci, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Dia mengeluarkan lidah panjangnya dan mencoba menjilati wajahku. Aku menutup mataku sambil tetap membaca doa-doa. Sampai akhirnya, astagfirullah, Allahu Akbar. Aku terbangun dari mimpi. Keringat membasahi tubuhku. Mimpi macam apa itu? Baru kali ini aku mimpi tampak seperti nyata. Tanganku gemetaran. Aku melihat suamiku masih ada di sampingku tertidur pulas. Keesokan harinya tubuhku lemas, tidak bertenaga. Kepalaku sakit, terasa ingin pecah. Seperti ada sebuah batu yang berada di atas kepalaku. Terasa berat dan sakit sekali. Badanku pun mengalami panas tinggi mencapai 40 derajat Celcius, membuat tubuhku terasa nyeri dan kesakitan. Keluargaku berpikir kalau aku memang sedang sakit medis pada umumnya. Oleh karena itu langsung membawaku ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Dokter menjelaskan mungkin penyebabnya karena kelelahan, pikiran, psikis, dan lainnya. Pulang dari rumah sakit sekitar pukul 9 pagi. Malam harinya sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba badanku panas. Aku berteriak-teriak sakit sekali. Tubuhku sangat dingin dan kepala begitu sakit. Suamiku memberikan obat yang tadi diberikan oleh dokter. Keadaannya pun lumayan membaik. Tapi 3 jam kemudian badan kembali panas. Sampai pada suatu malam, aku sedang beristirahat di kamar sendiri. Suamiku ada dinas malam, jadi pulangnya besok pagi. Aku berdua dengan anakku. Aku mendengar suara wanita yang bersenandung seperti sinden. Aku benar-benar ketakutan sampai gemetar. Bagaimana tidak gemetaran? Sinden yang aku dengar itu menyanyikan, memanggil-manggil kuntilanak. Lalu aku mengambil Al-Quran dan membaca ayat-ayat pengusir makhluk halus. Tak berapa lama suara itu lenyap dan berganti dengan bau busuk yang menyengat hidung. Bau ini lagi. Apa ada tikus yang mati? Tapi ini baunya bukan bau bangkai tikus. Ini seperti bau mayat. Brak! Ada suara di atap rumahku. Segera aku berteriak memanggil anakku yang berada di kamarnya. Mendengar teriakanku, anakku datang dengan tergopoh-gopoh. "Mama, kenapa, Ma?" tanyanya panik. "Mei, tolong kamu panggilkan nenek dan pamanmu ke sini sekarang." Pintaku tanpa bertanya lagi, langsung dia pergi ke rumah ibuku yang tempatnya persis di sebelah rumahku. Tidak berapa lama ibu dan adik lelakiku datang. Setelah ibu dan adikku datang, aku menceritakan kejadian barusan. "Bu, tadi Tari mendengar suara wanita yang bersenandung. Lalu Tari baca Al-Quran, tidak lama suaranya hilang. Tapi ada bau yang menyengat, Bu. Seperti bau bangkai seperti kemarin-kemarin." Ibu menatapku serius. "Tari, ini sepertinya ada yang tidak beres. Sebaiknya kita panggil Ustadz Husen untuk mencari tahu kenapa setiap hari ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi denganmu." Adikku Hendri ikut berbicara. "Ya Teh, takutnya Teteh ada yang ngikutin atau apa gitu. Soalnya dari kemarin kan ada teman Hendri datang ke rumah, terus dia lihat yang aneh sama rumah ini." "Apanya yang aneh dengan rumah ini? Kan sebelumnya tidak ada apa-apa di sini," tanyaku heran. "Hendri juga tidak tahu, Teh. Tapi teman Hendri pernah bilang, aura rumah Teteh auranya tidak bagus. Ada sesuatu di rumah ini, Teh." Aku terdiam mendengarkan perkataan adik dan ibuku.
Otakku mulai memikirkan kejadian-kejadian ganjil yang aku alami beberapa minggu ini. Tari, saran ibu kita harus panggil Ustadz Husen ya. Kita cari tahu ada apa sebenarnya. Baik bu, tapi bu, malam ini ibu tidur di sini ya bu. Tari takut bu. Kamu ini tidak malu apa sama anak kamu? Ibu mengejekku sambil tersenyum ke arah Melani. Melani menjawab, ya elah nek, yang namanya takut bisa terjadi sama siapa saja nek, mau tua ataupun muda. Nanti kita tidur di ruang tengah saja ya nek, biar ramean gitu. Mei juga takut kalau tidur sama mama berdua, tanyanya sambil memohon-mohon kepada Hendri. Aduh, kalian ini penakut. Baiklah, kita tidur di sini bu. Ayah sama Adit yang di rumah, jawab Hendri. Aku pun tidur bertiga di ruang tengah, dan Hendri tidur di kamar tamu. Bersyukur tidak ada yang terjadi malam itu. Sampai ketika malam berikutnya kembali aku mendengar suara nyanyian dan bau busuk di tempat yang sama di sekitar kamarku. Aku teriak-teriak memanggil suamiku. Untungnya malam itu suamiku berada di rumah. Dia sedang bersama Ustadz Husen. Mendengar teriakanku mereka menuju ke kamarku. Aku memeluk suamiku. Pak, aku takut. Tadi suara dan bau itu muncul lagi. Aku menangis ketakutan. Ustadz Husen faham lalu dia menggelar sajadah di ruang tengah. Dia meminta suamiku untuk bergabung berzikir dengannya. Sementara aku disuruh untuk masuk ke kamar anakku. Saat Ustadz dan suami lagi berzikir, aku merasakan ada yang aneh di punggung dan pernafasanku. Sakit, sulit bernafas. Aku benar-benar ketakutan. Leherku seperti ada yang mencekik. Anakku terlihat panik. Dia membaca ayat kursi dan ayat Al-Quran yang dia bisa. Tidak ada yang saya ingat selain rasa sakit yang tak terhingga. Saya teringat tentang membaca sholawat. Spontan saya membaca sholawat sehingga saya bisa berteriak, "Papa!" Mungkin karena terasa ada yang tidak beres, suami langsung lari ke kamar. Aku menangis ketakutan dan badan penuh dengan keringat. Tak lama kemudian Ustadz Husen mengambil air dan meminumkan air yang sudah didoakan. Anehnya badanku terasa amat lemas dan ngantuk. Saat itu pun aku tertidur. Aku pikir gangguan itu akan berhenti, tetapi ternyata salah. Gangguan kali ini lebih hebat. Sore sekitar jam 5 itu aku sedang menonton televisi berdua dengan anakku. Saat itu suamiku belum pulang. Tiba-tiba punggungku dan telengkuku terasa sangat panas. Lanjut kepalaku rasanya sakit. Sampai aku memukul-mukul kepala dengan remote TV. Mataku memerah panas, bibir kering pecah-pecah dan tubuhku benar-benar kesakitan seperti sedang ditusuk jarum. Aku berteriak kesakitan tanpa sadar aku telah menggigit bibirku sampai berdarah. Anakku Mei yang saat itu berada di sampingku terkejut melihat mulutku mengeluarkan darah. Dia pun berteriak memanggil kakek dan neneknya. Mendengar teriakan dari Mei, orang tuaku dan Hendri langsung berhamburan mendatangi rumahku. Saat itu aku tertawa-tawa seperti orang gila. Setelah melihat keadaanku, ayah berkata kepada adikku, "Ayo kita panggil Ustadz Husen." Hendri mengangguk lalu mengambil motor dan langsung bergegas pergi. Ibu dan anakku segera melihat keadaanku yang saat itu sedang menjilatin darah dari bibirku yang luka. Tiba-tiba aku bangun dari tempat dudukku dan berjalan menuju ruang belakang. Saat itu tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ibu dan anakku mencoba menjegahku, tapi apa daya tenagaku 100 kali lebih kuat. Tanpa sadar aku membanting tubuh mereka. Mereka pun terjembrap ke lantai. Ibuku pingsan.
Anakku berlari keluar dan berteriak memanggil pertolongan. Tetanggaku berdatangan, salah satunya adalah Pak RT. Dia bertanya kepada anakku apa yang sedang terjadi. Anakku menceritakan semuanya. Jadi begitu Pak. Pak RT mulai mengerti, lalu berkata kepada warga, "Bapak-bapak, mari kita tolong Ibu Asih." "Lalu nak, ibumu ada di mana?" tanya Pak RT. Anakku menjawab, "Tadi menuju belakang rumah Pak. Hati-hati Pak, ibu sepertinya kerasukan." Pak RT mengerti, lalu dia meminta agar salah satu warga membantu mencariku. Di saat para warga mencariku, ayah dan adikku datang membawa Ustadz Husein bersama mereka. Ayahku kaget karena banyak sekali warga yang ada di rumahku. Ibuku yang sudah sadar menceritakan kejadian tadi. Bersama Ustadz Husein, ayahku menyusul Pak RT untuk mencariku. Ternyata aku ditemukan di lumbung padi belakang yang jaraknya beberapa meter dari rumahku. Saat itu aku sudah tak sadarkan diri. Ayahku kaget karena ketika ditemukan aku bersimbah darah. Buru-buru dia mengangkatku. Ketika aku diangkat, bau anyir menusuk hidungnya. "Astagfirullah, baunya amis sekali. Darah siapa ini Pak Ustadz?" Dia bertanya kepada Ustadz Husein yang terus mengucapkan zikir. Ustadz Husein menjawab dengan wajah panik, "Ini sudah keterlaluan Pak. Teh tari ini sudah disantet, dan santetnya mematikan. Darah ini adalah darah teh tari." "Hah? Darah tari? Tapi saya tidak melihat adanya luka di tubuh tari Pak Ustadz," tanya ayah sambil memeriksa tubuhku. "Kita bicara di rumah saja Pak. Sekarang kita bawa teh tari ke rumah. Saya minta semua warga ikut berdoa dan mengaji nanti sore ya." "Ah, baiklah," jawab ayah. Sambil bergidik jijik dia membopongku ke kamar dan menyuruh ibuku membersihkan tubuhku. Ketika aku dibersihkan ibu, aku belum sadarkan diri. Saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibuku panik karena darah dari kemaluanku tidak berhenti-berhenti. Lalu ibu memakaikanku tampon agar darahnya tidak tembus keluar. Di ruang depan, ayah dan Ustadz Husein serta Pak RT berkumpul membicarakan hal aneh yang terjadi padaku. Kejadian di luar nalar ini mau tidak mau menyoroti keluargaku. Sekitar jam 8 malam suamiku pulang. Dia terkejut banyak orang yang mengaji. Buru-buru dia parkirkan motornya dan masuk ke rumah. Didapatinya aku yang terbaring lemah. Lalu dia bertanya kepada ayah dan Ustadz Husein yang ada di halaman belakang, "Pak, apa ada acara pengajian malam ini? Kok di rumah ramai sekali?" tanyanya sambil bergantian memandang ayah dan Ustadz Husein. Ustadz Husein menjawab, "Ruth, ada yang mengirimkan santet ke keluarga kamu. Saya yang menyarankan agar warga di sini mengaji, karena hal itu bisa menangkal santet itu untuk sementara." "Siapa yang melakukannya Ustadz?" "Entahlah, jujur saja ilmuku tidak sampai kalau harus melawan santet ini. Saya sarankan agar kamu datang ke guruku di kota C dan kota B, kalau bisa secepatnya Ruth, karena santet ini mematikan." Suamiku terdiam beberapa saat. Mendengar penuturan Ustadz Husein, suamiku kaget bukan kepalang. Siapa orang yang selama ini tidak suka pada keluarganya? Tetapi pikirannya buntu. Dia tidak bisa berpikir siapa yang sudah tega mengirimkan santet mematikan itu kepadaku. Lalu dia bertanya, "Pak Ustadz, kalau memang sekiranya istriku kena santet, bagaimana cara mengusirnya?" "Begini Mas Rudi, seperti yang saya sudah bilang tadi ke Pak Pram mertua Mas Rudi, saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Saya hanya bisa membacakan doa-doa saja untuk menenangkan Neng Tari sementara. Kalau untuk menyembuhkan apalagi mengusirnya, ilmu saya belum tinggi. Tadi saya sudah hubungi guru saya. Dia akan datang ke sini 3 hari lagi.
karena saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umroh. Jawab Pak Ustadz. Suamiku tertunduk lesu. Kali ini saya menjadi Melani anak Bu Lastri. Setelah kejadian kesurupan kemarin, aku semakin takut jika hanya berdua dengan ibu. Bagaimana tidak, ibuku bukan lagi ibu yang aku kenal. Dia selalu menangis dan tertawa sendiri. Aku tahu kalau itu bukan ibu. Ada kejadian di mana aku melihat ibu memakan daging mentah. Malam itu aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi di rumahku ada dua. Yang satu di belakang dekat dengan dapur, dan yang satu lagi samping kamarku. Aku ke kamar mandi yang terdekat dengan kamarku. Setelah aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba prak, terdengar suara piring jatuh. Dari arah dapur, antara kaget dan penasaran aku mengecek ke dapur. Dengan hati-hati aku berjalan ke dapur. Setibanya di sana ternyata apa yang aku lihat sungguh membuatku bergidik ngeri. Aku melihat ibu tengah jongkok memakan daging mentah yang ada di lemari es. Darah berceceran, entah darah apa. Apakah dari darah ibu atau daging mentah yang kini ada di mulut ibu? Aku beringsut mundur. Aku sangat takut. Dan pada saat itu ibu melihatku. Mulut berdarah dan berbau amis, dia berdiri membungkuk. Kepalanya mengadah ke atas, namun matanya melihatku melotot. Dia menyeringai, dia berjalan membungkuk mendekatiku. Astagfirullah. Segera aku berlari memanggil ayahku dan menggedor-gedor pintu kamarnya. Pak, Papa, buka pintunya, Pak, cepat. Sesekali aku melihat ke belakang, takut ibu mengejarku. Dan benar saja, ibu mengikutiku. Aku berteriak, "Pak!" Akhirnya ayahku membukakan pintunya. Dia terheran-heran melihatku menangis. "Ada apa, Meh? Kenapa kamu teriak-teriak? Kamu menangis?" Tanyanya heran. "Pak, aku melihat ibu sedang makan daging mentah di dapur, Pak. Lalu ibu melihatku. Dia mengejarku, Pak. Aku takut sama ibu." Tangisku pecah karena takut. Ayahku mengerti. Ketika dicek ke dapur, ternyata ibu masih di sana memakan daging mentah. Ayahku mendekat tanpa takut membacakan ayat-ayat pengusir jin. Ayahku memanggilku, "Meh, ayo bantu Papa. Bacakan Mama doa-doa yang sudah diberikan Ustadz Husen." Walaupun takut, aku menghampiri ayah dan ikut membacakan surat-surat yang telah diberikan Ustadz Husen. Ibuku terus-terusan berteriak, "Kurang ajar kau. Hi 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 hi. Panas. Hi 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 hi." Teriakan ibuku mengagetkan anak tetangga rumah yang kebetulan sedang berkumpul. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahku. Mereka sebaya denganku. Beberapa di antara mereka ada yang membantu ayah memegang tangan dan kaki ibu yang meronta-ronta. Sebagian lagi ada yang memanggil Ustadz Husen dan Pak RT. Suasana malam itu tidak kondusif. Ibu terus-terus saja berteriak meracau. Kedatangan Ustadz Husen dan Pak RT membantu kami. Hingga akhirnya jam 2 dini hari ibu mulai tenang. Ibu sudah mulai bisa tidur. Setelah selesai membantu kami, Ustadz Husen dan Pak RT pamit pulang. Sementara anak tetanggaku dan teman-temannya berjaga di teras rumah, berjaga-jaga kalau terjadi lagi. Hari-hari berikutnya aktivitas ibu hanyalah duduk melamun dengan tatapan kosong. Setiap selepas maghrib sampai jam 4 subuh kadang dia berteriak-teriak histeris atau kesurupan. Ustadz Husen menyarankan kalau ibu harus sering berzikir, mengaji dan jangan dibiarkan tidur malam hari. Tetapi bagaimana beliau bisa melakukan itu, sedangkan beliau sendiri dalam keadaan kotor karena terus mengeluarkan darah dari organ vitalnya. Ditambah ibu sekarang jiwanya seperti kosong,
Kami sekeluarga sudah membawa ibu berobat, tetapi tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari Ustadz Husain datang bersama seseorang yang diketahui adalah gurunya. Beliau bernama Kiai Jafar yang baru kembali dari beribadah umroh. "Assalamualaikum," sapa Ustadz Husain dan Kiai Jafar. "Waalaikumsalam Pak Ustadz." "Wah, sepertinya ada tamu dari jauh. Silahkan masuk." Ayahku mempersilahkan mereka masuk. Tanpa basa-basi, Kiai Jafar menanyakan keadaan ibuku. Kemudian ayah menceritakan asal muasalnya kenapa ibu bisa seperti itu. Lalu Kiai Jafar berkata, "Besok saya kembali lagi ke sini bersama para murid saya. Sekarang istirahat saja. Besok malam sepertinya akan menjadi malam panjang. Minumkan ini kepada Mbak Tari. Insya Allah malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Saya menginap di rumah Ustadz Husain," ujar Kiai Jafar. Setelah berkata seperti itu, Kiai Jafar dan Ustadz Husain pamit pulang. Keesokan malamnya, seperti biasa, ibu sedang berada di kamarnya masih dengan kondisi yang sama. Duduk melamun di jendela kamar menatap keluar. Gordennya tidak boleh ditutup. Sambil melakukan tugas sekolah, aku menemani ibu. Aku sudah tidak takut lagi dengan beliau karena beliau sekarang tidak pernah tertawa atau menangis tiba-tiba lagi. Beliau lebih banyak diam, walaupun aku tahu ada sesuatu yang buruk terjadi pada ibuku. Tiba-tiba ibu berbicara, "Ada tamu yang datang." Aku sempat kaget karena ibu berbicara. "Siapa yang datang, Mah?" tanyaku sebelum aku sadar kalau ternyata ibu berbicara bukan denganku, tetapi dengan sesuatu yang lain. Tidak berapa lama dari depan rumah terdengar suara Ustadz Husain dan Kiai Jafar. Aku memperhatikan raut muka ibu. Dia tampak tidak senang dengan kedatangan Ustadz Husain dan Kiai Jafar. Ditambah di luar ada beberapa orang lagi yang datang. Mereka adalah murid-murid Kiai Jafar. Kemudian Ustadz Husain dan Kiai Jafar masuk ke kamar ibu. "Assalamualaikum Mbak Tari." Ibuku tidak langsung menjawab. Dia melirik sinis, menatap baik-baik orang asing di hadapannya. "Rek naon, silain ke dia." Tiba-tiba suara ibu berubah. Suaranya besar. Saya langsung sadar kalau itu bukan ibu saya. Kiai Jafar mendekati ibu. Beliau memegang pundak dan punggung ibu. Sedangkan Ustadz Husain memijit-mijit telapak kaki ibu sambil membacakan doa-doa. Lalu Kiai Jafar berbicara kepada sosok yang merasuki ibu. "Siapa yang berada di dalam tubuh ini? Keluar sekarang juga." Sosok itu tertawa mengejek. Kiai Jafar tak menghiraukannya dan mulai membacakan doa-doa. Begitupun dengan Ustadz Husain. Suara yang dikeluarkan olehnya sangat menyeramkan, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Karena diserang Kiai Jafar dan Ustadz Husain, sosok itu kewalahan. Dia berteriak mengerang, menangis, kemudian tertawa dan berkata, "Aku senang sama dia, sangat nyaman masuk dalam tubuhnya. Aku ingin membawa dia ke alamku." Ho 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 ho. Kiai Jafar membalas, "Kau tidak bisa membawanya. Kami akan mencegahmu kalau kau tidak pergi dari tubuh wanita ini. Kami akan membakarmu. Bismillahirrahmanirrahim." Dengan segenap kekuatan, Kiai Jafar dan Ustadz Husain melawan makhluk itu. Sungguh mengerikan. Butuh waktu lama untuk melumpuhkan makhluk itu, sampai pada akhirnya makhluk itu menyerah. Sebelum dia keluar dari tubuh ibu, dia berkata, "Saya disuruh tuanku untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh untuk membuatnya lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh manusia ini tanpa izin dari tuan saya akan dibunuhnya." Kiai Jafar berkata, "Kalau kau pergi dari tubuhnya, kau tidak akan dicelakai.
Saya akan bawa kau ke suatu tempat di mana berkumpulnya jin-jin muslim. Baiklah, lalu makhluk pun keluar dari tubuh ibu. Tiba-tiba tubuh ibu bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila, kepalanya menunduk. Tiba-tiba dia bersuara dengan lantang, seperti menahan amarah. Kurang ajar, siapa yang menggagalkan anak buahku? Sini lawan aku sekarang, kalian akan aku makan. Hahaha. Entah siapa kali ini yang masuk ke tubuh ibu. Suara beratnya membuat suasana mencekam. Ayahku panik sekali melihat ada yang masuk lagi ke tubuh ibu. Pak Kiai, istri saya kenapa lagi? Kenapa makhluknya tidak mau keluar? Tanya ayah sambil menahan tangis. Tenang Mas Rudi, jadi yang bersemayam di tubuh Mbak Tari itu ada dua. Yang pertama itu sudah keluar. Yang satu ini yang paling kuat. Bantu dengan doa-doa ya Mas. Dan panggilkan murid-murid saya masuk ke ruangan ini. Ayah mengangguk. Baik Pak Kiai. Lalu Kiai Jafar berbicara dengan makhluk itu. Saya yang telah melepasnya keluar. Sekarang saya akan bertanya, siapa yang menyuruhmu menghabisi keluarga Mas Rudi? Dia tertawa terbahak-bahak. Apa kau tahu? Aku dan wanita ini sudah menyatu. Kalau kau mengeluarkan aku dari tubuh wanita ini, maka dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya. Coba saja kau kalahkan aku. Makhluk itu menantangnya. Kiai Jafar menjawab tenang. Tidak ada yang kuat dari alam semesta ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu? Atau aku akan membakarmu. Kau yang akan aku makan terlebih dahulu. Lalu terjadilah pertarungan antara Kiai Jafar dan sosok yang ada di tubuh ibu. Ustadz Husain dan murid-murid Kiai Jafar membantu membacakan doa-doa. Ibu meraung-raung dan menjerit kesakitan. Tanpa sadar aku menangis. Aku tidak tega melihat ibu tersiksa seperti itu. Tolong ibuku ya Allah. Tidak berapa lama ibu memuntahkan darah. Darahnya berwarna hitam. Kiai Jafar mendekat dan membantu ibu duduk. Lalu memegang pundak ibu dan membacakan doa sambil bertanya kepada makhluk tersebut. Kau diberi apa oleh dukunmu? Tanya Kiai Jafar. Dia memberiku darah. Jawab jin itu. Jadi setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti permintaannya? Tanya Kiai Jafar. Tentu saja, karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberiku darah itu. Jawab makhluk tersebut. Baiklah, sekarang lihat ini. Kiai Jafar mengucapkan doa-doa lagi. Makhluk itu bereaksi. Hentikan, hentikan. Jelaskan siapa yang menyuruhmu? Tanya Kiai Jafar masih dengan melafalkan doa-doanya. Jangan baca-baca itu. Jangan bakar saya. Akan saya beritahu asal jangan baca itu lagi. Makhluk itu memelas. Baiklah, sekarang jelaskan. Aku mencelakai keluarga ini atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Rudi. Dan orang itu adalah teman satu pekerjaan. Maksudmu teman saya? Siapa namanya? Tiba-tiba ayahku menyela dan bertanya kepada makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya sudah terikat janji. Sekarang lepaskan saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga ini. Tapi orang itu tidak akan pernah berhenti sampai orang yang bernama Rudi itu mati. Brak, tiba-tiba tubuh ibu ambruk. Ayah menggotong ibu dan membaringkannya di tempat tidur. Ketahuilah Mas Rudi, karena dengan selalu mengingat Allah akan dijauhkan dari segala jin yang akan mengganggu manusia. Santet darah sewu adalah santet yang mematikan. Untung saja saya datang tepat pada waktunya. Jika terlambat mengobati Mbak Tari, sudah pasti dia akan kehabisan darah dan meninggal.
Untuk itu kalian semua harus selalu waspada. Ingat, setelah ini kalian jangan berhenti berdoa, karena saya yakin orang itu tidak akan berhenti mengganggu kalian. Tubuh kalian jangan terlalu kosong, ujar Kiai Jafar. Setelah memberikan pesan dan wejangan, Kiai Jafar dan murid-muridnya pamit pulang. Hanya Ustadz Husein yang masih menemani ayah. Ibu sudah sadar sepenuhnya, namun tubuhnya masih sangat lemas. Bagaimana tidak, dia dirasuki oleh jin yang benar-benar kuat. Aku saat itu lega luar biasa melihat ibuku sudah kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu sudah terlihat sehat. Walaupun dia sesekali sering didatangi sosok-sosok yang mengganggunya, tapi ibu sudah siap menghadapi para jin-jin tersebut. Sebulan sekali ibu melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh total dari kiriman santet dari teman kerja ayah. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. 2 tahun ibu baru sembuh total. Semenjak kejadian itu, ibu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal-hal gaib. Darah yang selalu keluar dari organ vital ibu berangsur-angsur sudah menghilang. Pernah ada yang menawari ayahku untuk mengirimkan kembali santet kepada si pengirim, tapi ibuku melarang ayah. Menurutnya tidak baik kalau harus perang santet. Ibu sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruknya. Biar Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tragedi Santet. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.